Halo, kembali lagi bersama saya Nabila. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan. Nah, langsung aja kita mulai ke contoh soal sambil aku jelasin ya. Oke, di sini diketahui volume dari 3 buah drum minyak berturut-turut adalah 10 liter, 35 liter, dan 50 liter. Maka berapa perbandingan volumenya? Nah, perbandingan itu adalah eh, penyederhanaan suatu bilangan agar menjadi bilangan terkecil, yaitu perbandingannya. Nah, jadi kita bisa menulis bahwa ada 3 drum, bisa kita namai ya, misalkan drum A, drum B, dan drum C. Nah, di sini perbandingannya adalah 10, 35, dan 50. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita kecilkan seperti penyederhanaan pecahan seperti biasa. Nah, kita akan menyederhanakannya dengan membagi 5. Kenapa 5? Karena FVB dari ketiga bilangan tersebut adalah 5. Jadi kita akan membagi 3 bilangan ini dengan 5. Nah, 10 dibagi 5 adalah 2, 35 dibagi 5 adalah 7, dan 50 dibagi 5 adalah 10. Nah, berikut ini adalah perbandingan dari ketiga volume dari volume drum, yaitu 2 banding 7 banding 10. Seperti itu. Jadi cara menyederhanakan perbandingan adalah dengan menggunakan FVB-nya, yaitu ketiganya bisa dibagikan dengan berapa, seperti itu ya. Oke, lanjut. Perbandingan itu terbagi menjadi 2, yaitu perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, kita ke perbandingan yang senilai dulu. Nah, di sini ada Ani membeli 3 buah buku paket seharga 24.000. Kemudian Bella membeli buku yang sama dengan menyerahkan uang sebanyak 48.000. Nah, yang ditanyakan adalah berapa buku yang dibeli Bella. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan cara seperti biasa ya. Kita harus mengetahui satu buah bukunya berapa, kemudian dibagikan dengan 48.000 agar mengetahui berapa buku yang dibeli oleh Bella. Namun, karena ini perbandingan, kita akan menyelesaikannya dengan cara perbandingan juga. Nah, kita tulis dulu 3 buah buku. 3 buah itu sama dengan 24.000. Nah, kalau 48.000, maka berapa buku nih? Kita tulis X ya. Nah, cara perbandingan senilai adalah dengan X itu yang ditanya tuh di atas, ditanya. Kemudian yang diketahui itu di bawah. Kemudian ini nilai. Gitu. Jadi misalnya ada A sama dengan B, terus X sama dengan C, maka X-nya itu adalah yang ditanyakan itu C, yang diketahui B, nah nilainya adalah A. Seperti itu ya. Nah, dengan soal seperti ini, kita bisa mencarinya dengan cara X sama dengan 48.000 itu yang ditanya. Jadi kita tulis di atas, 48.000 itu berapa buku kan? Jadi yang ditanya di atas. Kemudian per 24.000 dikalikan 3. Kemudian kita bisa coret, 48 dibagi 24 adalah 2. Kemudian 2 dikalikan 3 adalah 6. Jadi buku yang dibeli Bella adalah 6 buku. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Nah, jika berbalik nilai ini maksudnya adalah kalau perbandingan senilai kan tadi seperti ini ya. Seperti ini. Yang ditanya di atas. Tapi kalau berbalik nilai, yang ditanya tuh ditaruh di bawah. Jadi, misalnya ada A sama dengan B, kemudian X sama dengan C, maka X-nya itu adalah B per C dikalikan A. Nah, ini kan yang ditanya nih. Yang ditanya. Nah, itu di bawah. Seperti itu. Kemudian yang diketahui di atas. Nah, kenapa seperti itu? Karena berbalik nilai, itu contohnya seperti ayam nih. Kita punya 10 ayam. Mereka habis makanan satu kantong itu selama 10 hari. 10 ayam 10 hari nih. Enggak, ya 10 ayam 5 hari deh.
10 ayam 5 hari nih habisnya. 5 hari. Nah, tapi kita beli lagi nih 5 ayam, jadinya 15 ayam. Nah, 15 ayam ini makan satu kantong makanan ayam, itu habisnya cuma 3 hari. Nah, karena semakin banyak berarti makanannya juga semakin cepat habis kan. Nah, makanya itu kenapa berbalik nilai, karena harinya itu semakin sedikit, tapi ayamnya itu semakin banyak, ya kan? Semakin sedikit ayamnya, berarti nanti harinya juga semakin lama. Kalau misalkan kita punya cuman 3 ayam, bisa aja habis satu kantong itu bisa nyampe 10 hari, ya kan? Jadi seperti itu ya, perbandingan berbalik nilai. Semakin sedikit ayamnya, berarti harinya semakin banyak. Seperti itu. Nah, langsung aja kita ke contoh soal. Di sini Caca pergi ke rumah neneknya dengan menggunakan sepeda selama 1 jam dengan kecepatan 5 km per jam. Oke, 1 jam itu kan 60 menit nih. Kita tulis aja dulu. 60 menit itu sama dengan 5 km per jam. Kemudian ibunya menyusul nih menggunakan motor dan tiba di rumah nenek setelah 10 menit perjalanan. 10 menit. Nah, maka berapa kecepatan motor yang dikendarai oleh ibu? Nah, kita tulis X. Kenapa ini perbandingan berbalik nilai? Karena semakin lambat kecepatannya, maka sampainya kan semakin lama tuh. Dia sampai sejam tuh kalau pakai sepeda. Tapi kalau pakai motor, dia cuma 10 menit perjalanan. Nah, otomatis kecepatannya itu kan semakin tinggi ya, semakin besar. Nah, oke, kita cari kecepatan motor si ibu nih. X sama dengan 60 per 10 dikalikan 5. Nah, yang 10 ini di bawah ya, karena yang tanya. Nah, oke. Jadinya 60 dibagi 10 kan 6 nih. 6 dikali 5 adalah 30. Berarti kecepatan motor ibu tuh 30 km per jam. Seperti itu ya. Jadi, semakin cepat kecepatannya, maka semakin singkat juga waktunya. Jadi semakin dikit, yaitu 10 menit. Tapi kalau misalkan kecepatannya lambat, yaitu 5 km per jam, maka waktu untuk sampainya juga lama, yaitu 60 menit. Seperti itu ya perbandingan berbalik nilai. Semoga dapat dipahami perbedaan dari perbandingan berbalik nilai dan senilai. Sekian dulu video materi pembelajaran perbandingan kali ini. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!